Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya agar kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kami sebagai kelompok 7 dari mata kuliah pemasaran program studi S1 Manajemen dari Universitas Jember akan mempresentasikan materi dari customer relationship atau hubungan dengan pelanggan atau konsumen. Dengan yang terhormat dosen pengampu Profesor Dr. Diah Yuli Setiarini, MSI. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alvido Pramudita dengan NIM 2108, 1020, 1082. Yang kedua ada Antika Yasifa Tito Putri dengan NIM 2108, 1020, 1084. Lalu ada Zakia Arifah dengan NIM 2108, 1020, 1093. Di materi ini terdapat beberapa materi, pembagian materi. Yang pertama ada pengertian, lalu ada manfaat dan tujuan, kemudian selanjutnya ada fungsi, lalu ada konsep, faktor-faktor, strategi, cara membangun, pengembangan, program dalam pelaksanaan, dan yang terakhir ada keterkaitan loyalitas pelanggan dengan customer relationship. Untuk materi selanjutnya itu adalah pengertian. Customer relationship ini merupakan sistem khusus untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan konsumen atau pelanggan yang berfokus untuk memahami keinginan konsumen, siapa konsumennya, bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen, serta bagaimana konsumen merasa puas. Lalu yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan pendapatan. Jadi customer relationship ini kita bisa meningkatkan pendapatan menggunakan customer relationship ini. Dengan kita terus berhubungan dengan konsumen, kita tahu apa kebutuhan dari konsumen, kita bisa meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan bagian dari customer relationship ini. Lalu yang kedua ada menggunakan informasi untuk meningkatkan pelayanan. Perusahaan seperti saat ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen berdasarkan informasi yang ada. Dengan informasi yang ada ini tentu perusahaan ini harus bisa memaksimalkan pelayanan agar perusahaan ini tentu dapat bisa berkembang dan maju untuk selanjutnya. Lalu yang tujuan yang terakhir ada menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi. Semakin banyaknya saluran komunikasi yang digunakan saat ini, maka juga semakin banyak kan informasi yang diperoleh oleh pelanggan. Hal ini merupakan langkah baik, tetapi perusahaan harus memastikan seluruh informasi dapat tersampaikan dengan baik dan semua dengan prosedur yang berlaku di perusahaan. Mengingat banyaknya orang yang memberikan informasi pada berbagai saluran informasi pemasaran. Lalu yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat customer relationship untuk perusahaan dan manfaat customer relationship bagi pelanggan. Yang pertama adalah perusahaan. Lalu yang perusahaan ada customer focus, customer relation, share of customer, dan long term profitability. Yang pertama ada customer focus. Sesuai namanya, customer focus ini jadi perusahaan memandang pelanggan ini sebagai fokus mereka untuk bisa memperlakukan pelanggan dengan baik gitu. Lalu yang kedua ada customer relation. Mempertahankan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan adalah merupakan suatu tujuan utama untuk kegiatan customer relationship ini. Jadi biaya yang diperoleh dengan pelanggan baru mungkin tinggi. Jadi lalu yang ketiga ada share of customer. Share of customer ini yaitu perusahaan pasti ingin selalu menyenangkan pelanggan kan.
Jadi dengan share dengan customer ini kita bisa tahu apa yang diinginkan customer ini. Lalu kita bisa menawarkan barang kita kepada para customer ini. Lalu yang keempat ada long term profitability. Apabila perusahaan dapat fokus pada pelanggan, mempertahankan pelanggan loyal dan meningkatkan jumlah pelanggan, maka perusahaan kemungkinan besar akan memperoleh dan bahkan meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Artinya long term profitability ini kita bisa menerapkan kegiatan customer relationship ini untuk manfaat yang lebih baik lagi dalam jangka panjang. Lalu yang selanjutnya ada manfaat bagi pelanggan. Manfaat bagi pelanggan ada 3, yaitu continuity, yang kedua ada contact point, dan yang ketiga ada personalization. Yang pertama adalah continuity. Seperti artinya continuity adalah kontinuitas. Jadi hubungan dengan penjual yang sama sehingga mempermudah proses pembelian pelanggan. Jadi kontinuitas ini artinya berkelanjutan, yang mana pelanggan akan terus-terusan memanfaatkan perusahaan ini sebagai kebutuhan mereka. Lalu yang kedua ada contact point. Contact point ini pembeli akan pasti menjadi pelanggan tetap karena mereka ingin berbisnis dengan perusahaan yang menyediakan konsistensi kualitas produk dan jasa, seperti itu. Lalu yang ketiga ada personalization. Personalization ini perusahaan harus selalu mengetahui nama pelanggan untuk kita bisa membackup atau follow up selanjutnya. Lalu rutinitas pembelian pelanggan sehingga dapat memprediksi kebutuhan pelanggan yang bervariasi dengan baik. Lalu yang materi yang selanjutnya adalah fungsi. Yang fungsi terbagi menjadi 4, yaitu ada customer centric, dan yang kedua ada membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang ketiga fungsinya yaitu adalah mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, dan yang terakhir fungsinya adalah menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang selanjutnya yaitu konsep dari customer relationship. Konsep utama dari customer relationship merupakan pembentukan nilai. Tujuannya adalah bukan memaksimalkan keuntungan dari transaksi tunggal, tetapi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan serta memperbaiki tingkat kepuasan pelanggan. Menurut Stolbaka dan Lehtin, ada 3 konsep dari customer relationship. Yang pertama, yaitu menciptakan nasabah. Tujuan dari menciptakan nasabah tidak hanya untuk memaksimalkan pendapatan dari transaksi tunggal, melainkan keunggulan bersaing yang tidak hanya berdasarkan harga, tetapi juga berdasarkan kemampuan provider atau perusahaan sendiri untuk membantu pelanggan menghasilkan nilai kepuasan mereka. Yang kedua, melihat produk sebagai suatu proses. Produk merupakan suatu entitas yang mencakup pertukaran antara proses yang dilakukan perusahaan dengan nasabah, di mana dalam pertukaran ini kemampuan perusahaan sebagian dipindahkan ke dalam penciptaan nilai oleh nasabah. Oleh karenanya, perbedaan produk menjadi perbedaan proses sehingga membuka peluang yang tak terbatas untuk menciptakan berbagai jenis hubungan. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab provider atau perusahaan itu sendiri. Customer relationship tidak hanya perusahaan memuaskan kebutuhan nasabah, tetapi juga tidak cukup dengan nasabah yang puas. Suatu perusahaan dapat membina hubungan yang lebih kuat jika perusahaan tersebut bertanggung jawab dalam membangun hubungan dan menawarkan para pelanggannya untuk menghasilkan nilai-nilai mereka sendiri. Secara konsepsi, customer relationship menekankan pada pendekatan untuk membangun portofolio melalui jalinan bisnis yang terbentuk dengan pelanggan itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor-faktor dari customer relationship.
Menurut Anton dan Goldberry yang dikutip oleh Kanaidi dan Ari Kurniawan, customer relationship memiliki 3 aspek utama yang saling terkait, yaitu karyawan atau people, proses dan juga teknologi. Karyawan atau people, manusia adalah faktor yang utama karena customer relationship ini sebenarnya adalah bagaimana mengelola hubungan atau relasi manusia sehingga diperlukan personal touch atau sentuhan-sentuhan pribadi dan manusiawi. Selain itu, diperlukan attitude dan semangat dari dalam pelaku bisnis untuk lebih proaktif menggali serta mengenal pelanggannya secara lebih mendalam. Langkah terbaik untuk mengubah perilaku karyawan dan meningkatkan keberhasilan customer relationship adalah dengan pelatihan yang efektif pada faktor karyawan. Yang kedua adalah proses. Proses atau cara yang digunakan perusahaan dalam mengakses dan berinteraksi dengan pelanggan dalam menciptakan nilai baru dan kepuasan. Di samping itu, dibutuhkan proses yaitu sistem dan prosedur untuk membantu manusia menjalin hubungan dekat dengan pelanggan. Struktur organisasi, kebijakan operasional, serta sistem reward punishment harus dapat mencerminkan apa yang akan dicapai dengan adanya customer relationship ini sendiri. Implementasi customer relationship akan merubah proses usaha yang telah ada sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu teknologi. Teknologi merupakan fasilitator dalam implementasi strategi customer relationship. Teknologi sendiri berfungsi untuk memfasilitasi akuisisi pengetahuan pelanggan dan melakukan analisis secara mendalam tentang pelanggan. Pengetahuan yang dimiliki tentang pelanggan digunakan untuk memformulasikan strategi pemasaran serta perencanaan pemasaran sehingga perusahaan dapat mempertahankan pelanggan. Strategi ini menjadi faktor penentu atau faktor penting untuk mencapai keberhasilan perusahaan dalam membangun hubungan personal dengan pelanggan melalui berbagai macam metode komunikasi. Selain itu, ada teknologi pendukung dari customer relationship itu sendiri, yaitu ada database konsumen, kapasitas konsumen, dan kompetisi perusahaan, serta operasional CR itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah yang ditempuh perusahaan dalam menjalankan strategi customer relationship diantaranya, yang pertama, berusaha mengenal pelanggan secara lebih personal. Yang kedua, menyimpan data pelanggan dengan cara membangun basis data yang terdiri dari nomor telepon serta alamat rumah. Yang ketiga, mempelajari preferensi dengan menganalisis data yang diperoleh melalui survei atau penelitian, baik melalui wawancara maupun angket. Yang keempat, melakukan riset pelanggan. Yang kelima, bersikap jujur kepada pelanggan. Dan yang keenam, mengakui jika terjadi kesalahan, masalah, serta penundaan. Strategi customer relationship. Nah, bisa dilihat pada PPT, strategi customer relationship ini didasarkan pada filosofi personalisasi. Personalisasi itu sendiri berarti tujuan dan pelayanan kepada pelanggan yang dirancang berdasarkan preferensi pelanggan serta perilaku pelanggan. Personalisasi meningkatkan kenyamanan pada pelanggan. Selain itu, personalisasi juga meningkatkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan melalui hubungan personal yang sangat diperlukan. Keberhasilan strategi customer relationship ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu manusia, proses, serta teknologi. Yang pertama, manusia. Mengapa manusia sangat penting untuk keberhasilan customer relationship? Karena customer relationship sendiri lebih ke bagaimana mengelola hubungan atau relasi antar manusia sehingga diperlukan personal touch, attitude, serta semangat dari perusahaan. Yang kedua, proses. Proses sangat membantu manusia untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan nasabah. Serta yang terakhir, teknologi. Untuk mengapa teknologi itu
penting dalam menentukan keberhasilan customer relationship, yaitu untuk lebih membantu mempercepat serta mengoptimalkan faktor manusia dalam setiap proses serta aktivitas customer relationship. Teknologi adalah alat penunjang yang dapat melengkapi nilai tambah dalam customer relationship itu sendiri. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, terkait dengan langkah-langkah customer relationship, saya akan menjelaskan lebih detail lagi dengan cara membangun customer relationship. Agar terbangunnya hubungan yang baik dengan pelanggan, dibutuhkan cara untuk merawat hubungan tersebut. Cara terbaik untuk melakukannya adalah menjadikan pelanggan sebagai prioritas utama. Berikut adalah beberapa cara untuk membangun customer relationship. Yang pertama, tingkatkan komunikasi dengan pelanggan. Jika suatu perusahaan ingin mengelola hubungan baik dengan pelanggan, maka komunikasi adalah kuncinya. Selama berkomunikasi dengan pelanggan, pastikan untuk berbicara dan bersikap sebaik mungkin. Hal ini termasuk mendengarkan ketika mereka berbicara, jawab semua pertanyaan mereka, memperhatikan sopan santun, dan sebagainya. Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan positif di mata pelanggan, sehingga mereka merasa dihargai. Selain itu, saat berkomunikasi dengan pelanggan, sangat penting untuk menjangkau mereka melalui saluran yang telah mereka ikuti atau berlangganan ke layanan perusahaan. Misalnya, jika seseorang pelanggan menemukan suatu perusahaan di media sosial, maka mereka akan merespon lebih baik jika perusahaan tersebut menghubungi mereka melalui Facebook, Twitter, atau Instagram daripada mengirim teks atau menelpon mereka. Yang kedua adalah membuat visi yang jelas. Setiap perusahaan haruslah mempunyai visi yang jelas sebagai dasar dalam meningkatkan penjualan dan customer experience. Visi juga akan dibutuhkan untuk membangun customer relationship, sehingga harus dibuat sejelas mungkin dari visi ini nantinya perusahaan bisa melacak perkembangan tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah minta feedback secara teratur. Selain membangun komunikasi yang baik, perusahaan juga harus meminta feedback dari pelanggan secara rutin. Pelanggan lebih suka melakukan pembelian dengan merek dengan bisnis yang meluangkan waktu untuk memperhatikan kritik dan merespon umpan balik mereka. Feedback ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan agar bisa lebih baik lagi. Meminta feedback bisa dilakukan melalui survei, email, media sosial, live chat, maupun kolom komentar. Yang keempat adalah selalu mengatasi keluhan dan umpan balik negatif. Banyak yang menganggap bahwa mungkin keluhan atau testimoni negatif dari pelanggan sebagai sebuah berita yang sangat buruk karena bisa menurunkan nama baik bisnis di mata konsumen. Namun, mengatasi keluhan pelanggan dapat mengubah pengalaman pelanggan yang sebelumnya negatif menjadi pengalaman yang positif. Perusahaan juga harus membuat kebijakan internal yang diketahui dan dipahami oleh semua karyawan. Pengalaman negatif yang didapat sebelumnya akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas bisnis, serta perusahaan juga harus memberikan pelatihan yang sesuai untuk setiap karyawan mengenai masalah ini. Dan selanjutnya adalah apresiasi pelanggan tetap. Meskipun pelanggan yang sudah ada cenderung untuk membelanjakan lebih banyak, tetapi pelanggan tetap adalah pelanggan yang membelanjakan uang 67% lebih banyak daripada pelanggan baru. Oleh karena itu, pemberian apresiasi atau penghargaan kepada pelanggan tetap sangat penting dilakukan. Penghargaan ini bisa dengan memberikan potongan harga tawaran terbatas, kupon, voucher khusus, atau mengundang mereka ke program loyalitas. Yang keenam adalah tetap terhubung dengan pelanggan. Seperti hubungan lainnya, hubungan dengan pelanggan juga harus dirawat dengan baik jika ingin bertumbuh dengan baik. Untuk merawat hubungan ini, perusahaan harus tetap berhubungan dengan pelanggan seperti dengan mengirimkannya kartu liburan, memberikannya ucapan ulang tahun, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah merencanakan strategi konten marketing. Untuk membangun customer relationship yang baik, suatu perusahaan juga perlu merencanakan konten marketing yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Konten tersebut harus bisa menyampaikan pesan yang berguna untuk target konsumen. Selanjutnya,
Bisa di next. Baik, selanjutnya ada pengembangan customer relationship. Maksimalkan nilai pelanggan berarti mengembangkan hubungan pelanggan untuk jangka panjang. Dewasa ini, perusahaan telah meninggalkan pemasaran misal yang tidak efisien dan beralih ke pemasaran persis yang dirancang untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat. Pengembangan manajemen hubungan pelanggan dapat dijelaskan sebagai berikut. Dan yang pertama adalah data dan informasi. Data adalah seluruh fakta yang disimpan atau digunakan seluruh aspek perusahaan, sedangkan informasi adalah segala sesuatu yang dapat memberikan masukan dan gambaran mengenai suatu hal. Kelengkapan data dan informasi yang berguna dalam manajemen hubungan pelanggan adalah yang pertama adalah data identifikasi atau seperti nama, alamat, nomor telepon nasabah. Yang kedua adalah data pemasaran seperti deskripsi, preferensi nasabah pada transaksi yang dikumpulkan. Yang ketiga ada data overlay. Data overlay, profil nasabah yang diperoleh dari pihak ketiga yang dapat mendukung data perusahaan. Dan yang keempat adalah data terdaftar atau profil nasabah yang dikumpulkan dari pihak ketiga yang dapat dipinjam. Dan yang kedua adalah dari pengembangan adalah sumber daya manusia atau people. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, sumber daya manusia ini sangat penting untuk mengelola hubungan atau relasi dengan nasabah. Diperlukan attitude dan semangat dari dalam pelaku bisnis untuk lebih proaktif dalam menggali dan mengenal nasabahnya lebih dalam agar dapat lebih memuaskan mereka. Yang ketiga adalah proses. Proses merupakan sistem dan prosedur yang membantu manusia untuk lebih mengenali dan menjalin hubungan dekat dengan nasabah. Pada komponen ini terdapat 4 aktivitas yang harus dilalui. Yang pertama, ada tahap identifikasi. Ditunjukkan untuk menentukan kriteria secara tepat siapa konsumen yang akan dibidik. Inti dari manajemen hubungan ini adalah memilah dari sekian banyak nasabah yang ada. Nasabah mana yang paling menguntungkan? Yang kedua adalah tahap diferensiasi. Pada tahap ini, nasabah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Hal ini ditujukan agar perusahaan dapat membuat strategi layanan dan memfokuskan energinya pada tiap kelompok. Yang ketiga adalah interaksi. Timbal balik antara nasabah dengan perusahaan, sehingga perusahaan dapat mempelajari lebih lanjut dan dalam mengenai keinginan dan kebutuhan nasabah. Dan yang keempat adalah tahap personalisasi. Tahap ini mempelajari perilaku nasabah, konsep manajemen hubungan pelanggan secara sederhana. Dan pengembangan yang terakhir adalah teknologi. Teknologi diperkenalkan untuk lebih membantu mempercepat dan mengoptimalkan faktor manusia dan proses dalam aktivitas manajemen hubungan pelanggan sehari-hari. Customer relationship ini merupakan bagian dari sistem informasi perusahaan. Suatu strategi bisnis yang menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan perusahaan yang berkompeten dan terpercaya. Consumer relationship ini memiliki 3 fase, yaitu yang pertama dalam teknologi itu yang pertama adalah menjaring pelanggan baru atau acquire. Perusahaan mendapatkan pelanggan baru dengan mempromosikan keunggulan produk dan jasa perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari pelanggan yang telah ada atau enhance. Perusahaan telah meningkatkan hubungan pelanggan dengan memberikan perhatian yang memuaskan dalam upselling dan cross-selling. Dan yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan yang menguntungkan untuk kelangsungan hidup atau retain. Retensi berfokus pada kemampuan adaptasi pelayanan, mengirimkan apa yang dikehendaki pelanggan dan bukanlah yang dikehendaki pasar. Dan dari retain ini ada 3 jenis aplikasi customer relationship, antara lain operational CR atau pengolahan secara otomatis dari proses bisnis secara terintegrasi dan horizontal, termasuk customer touch points dan integrasi front back office. Yang kedua ada analytical CR. Analytical CR adalah analisis data yang diperoleh dari operational CR
dengan memanfaatkan tools dan software untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku pelanggan. Dan yang ketiga adalah kolaboratif CR. Kolaboratif CR adalah seperangkat aplikasi dari pelayanan kolaborasi termasuk email, e-communities, public personal, dan lain-lain. Bisa di next. Menurut Seth, Haryatiar, dan Senisius yang dikutip dari Dadang Munandar, mengungkapkan bahwa CR mempunyai 3 tipe program yang seperti bisa dilihat dalam PPT, yaitu Continuity Marketing, One-to-One Marketing, dan Partnering Program. Ketiga program tersebut mempunyai bentuk yang berbeda-beda, yakni untuk pemakai akhir, pelanggan distributor, atau pelanggan bisnis to bisnis. Berdasarkan tabel di atas, menyajikan berbagai tipe dan program customer relationship untuk tipe pelanggan yang berbeda. Perhatian yang besar untuk mempertahankan pelanggan telah menyebabkan banyak perusahaan berusaha mengembangkan continuity marketing program yang ditujukan untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Bagi konsumen, dalam pasar, program ini biasanya berbentuk program kartu keanggotaan dan juga kartu loyalitas di mana konsumen diberi penghargaan berupa layanan khusus secara individu, diskon, dan poin untuk upgrade, serta program penjualan silang atau cross-selling. Bisa di next. Dan yang terakhir adalah hubungan customer relationship dengan loyalitas pelanggan. Berdasarkan upaya-upaya cara membangun dan mengembangkan customer relationship, yang baik tentunya akan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk suatu perusahaan. Pelanggan akan merasa nyaman dan puas terhadap produk dan servis yang kita berikan, sehingga pelanggan akan mulai konsisten mengeluarkan sebagian pendapatnya dan menjadi loyal kepada produk. Di sini ada alasan customer relationship sebagai solusi alternatif dalam mengelola hubungan pelanggan. Yang pertama ada pergeseran paradigma baru dari transaksional marketing ke relationship marketing. Yang kedua adanya transisi perkembangan struktur perusahaan dari yang semula berorientasi pada fungsi menjadi berorientasi pada proses. Yang ketiga ada pemanfaatan kapabilitas informasi teknologi dalam memaksimalkan nilai pelanggan. Dan yang terakhir ada pelanggan bukan hanya merupakan mitra perusahaan. Mungkin sudah penjelasan dari saya, bisa saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari para teman-teman saya. Gimana mungkin para viewer sangat keren sekali ya penjelasan dari kelompok kami, tapi sekeren-kerennya pasti ada kekurangan. Mungkin kekurangan nanti bisa teman-teman penonton sampaikan di kolom komentar untuk evaluasi kami ke depannya dalam menyampaikan materi. Dan juga terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih juga karena sudah menonton. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.